Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Natma Aulia Irwan, NPM 52413111016. Mata kuliah Sistem Komputer, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan prosesor komputer. Apa ya itu prosesor? Setiap orang yang memiliki komputer pasti tahu dong apa itu prosesor. Setiap komputer memiliki prosesor di dalamnya. Fungsi prosesor sendiri adalah otak atau pengendali atas jalannya semua aktivitas komponen komputer lainnya yang berfungsi melakukan perhitungan dan melakukan tugas. Gimana ya cara membuat prosesor? Ada di video ini, jangan lupa nonton video ini. Berikut adalah pembuatan prosesor. Yang pertama ada pasir atau sand. Pasir adalah suatu yang banyak terdapat dan hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Pasir mempunyai persentase silikon yang tinggi dalam bentuk silikon dioksida atau SiO2 yang merupakan bahan pokok untuk membuat semikonduktor. Pasir sekitar 25%, massa silikon yang merupakan senyawa kedua terbanyak setelah oksigen di muka bumi. Yang kedua, silikon cair. Silikon dimurnikan dalam tahap berlapis untuk akhirnya mencapai kualitas produksi yang disebut electronic grade silicon atau EGS. EGS mungkin hanya mengandung sebuah atom asing setiap 1 triliun atom silikonnya. Pada gambar ini Anda bisa lihat bagaimana sebuah kristal besar tumbuh dari silikon cair yang dimurnikan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. Yang ketiga, kristal silikon tunggal atau ingot. Sebuah ingot dibuat dari electronic grade silicon. Sebuah ingot memiliki berat sekitar 100 kg atau 220 pound dan memiliki kemurnian silikon 99,99999%. Yang keempat, pengirisan ingot. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silikon ditch yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda, tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan. CPU zaman sekarang sih biasanya membutuhkan wafers dengan ukuran 300 mm. Yang kelima ada wafer. Wafer ini dipoles sedemikian rupa hingga tanpa cacat dengan permukaan selembut kaca cermin. Intel membeli wafer siap produksi itu dari perusahaan pihak ketiga. Proses rumit 45 nm high metal gate oleh Intel menggunakan wafer dengan diameter 200 mm. Saat Intel mulai membuat chip-chip, perusahaan ini mencetak sirkuit-sirkuit di atas wafer 50 mm dan untuk saat ini menggunakan wafer 300 mm yang menghasilkan penghematan biaya per chip. Yang keenam, mengaplikasikan fotoresist. Cairan warna biru yang seperti pada gambar yang dituangkan di atas wafer saat diputar adalah sebuah proses dari fotoresist yang sama seperti yang kita kenal di film untuk fotografi. Wafer diputar selama tahap ini untuk membuatnya sangat tipis dan bahkan mengaplikasikan layar fotoresist. Yang ketujuh ada exposure. Hasil dari fotoresist diekspos ke sinar ultraviolet atau UV. Reaksi kimianya di-trigger oleh tahap pada proses tersebut. Sama dengan apa yang terjadi pada material film pada sebuah kamera. Saat Anda menekankan tombol shutter, hasil dari fotoresist yang diekspos ke sinar UV akan bersifat dapat larut. Exposure diselesaikan menggunakan mask yang berfungsi seperti stensil dalam tahap proses ini. Saat digunakan dengan cahaya UV, mask membentuk pola-pola sirkuit yang bervariasi di atas tiap layar dari mikroprosesor. Sebuah lensa atau di tengah mengurangi image dari max, sehingga yang dicetak di atas wafer biasanya adalah 4 kali lebih kecil secara linear daripada pola-pola dari max. Yang kedelapan ada exposure di gambar ini. Meskipun biasanya ratusan mikroprosesor bisa dihasilkan dari sebuah wafer tunggal, cerita bergambar ini hanya akan fokus pada sebuah bagian kecil dari sebuah mikroprosesor, yaitu pada sebuah transistor atau bagian-bagiannya. Sebuah transistor berfungsi seperti sebuah switch mengendalikan aliran arus listrik dalam sebuah chip komputer. Peneliti-peneliti di Intel telah mengembangkan transistor-transistor yang sangat kecil sehingga sekitar 30 juta transistor dapat diletakkan pas di kepala sebuah peneliti. Yang kesembilan ada membersihkan fotoresist. Ini udah masuk ke tahap 9-nya, yaitu membersihkan fotoresist. Fotoresist yang lengket dilarutkan sempurna oleh suatu pelarut. Proses ini meninggalkan sebuah pola dari fotoresist yang dibuat oleh mask. Tahap ke-10 yaitu etching atau menggores. Fotoresist melindungi material yang seharusnya tidak boleh tergores. Material yang ditinggalkan akan digores atau disketch dengan bahan kimia. Yang ke-11, menghapus fotoresist. Setelah proses etching, fotoresist dihilangkan dan bentuk yang diharapkan menjadi terlihat. Yang ke-12, mengaplikasikan fotoresist. Terdapat fotoresist atau warna biru diaplikasikan di sini, diekspos dan fotoresist yang terekspos dibersihkan sebelum tahap berikutnya. Fotoresist akan melindungi material yang seharusnya tidak tertanam ion-ion. Yang ke-13, penanaman ion. Melalui suatu proses yang dinamakan ion implantation,
atau satu bentuk proses yang disebut doping. Area wafer silikon yang diekspos dibombardir dengan kotoran kimia bervariasi yang disebut ion-ion. Ion-ion ini ditanam dalam wafer silikon untuk mengubah silikon pada area ini dalam memperlakukan listrik. Ion-ion ditembakkan di atas permukaan wafer pada kecepatan tinggi. Yang ke-14, menghilangkan fotoresis. Kita menghilangkan fotoresis lagi seperti pada gambar. Setelah penanaman ion, fotoresis dihilangkan dan material yang seharusnya didopet atau warna hijau memiliki atom-atom asing yang sudah tertanam. Perhatikan gambar ini ya, perhatikan sekilas variasi warnanya. Terus yang ke-15, transistor yang sudah siap. Transistor ini sudah dekat dengan pada proses akhirnya. 3 lubang telah dibentuk atau etching di dalam layer insulasi atau warna magenta di atas transistor. 3 lubang ini akan terisi dengan tembaga yang akan menghubungkan ke transistor-transistor lainnya. Yang ke-16 adalah electroplating. Wafer-wafer diletakkan ke suatu larutan sulfat tembaga di tahap ini. Ion-ion lembaga ditanamkan di atas transistor melalui proses yang disebut electroplating. Ion-ion tembaga bergerak dari terminal positif atau anoda menuju terminal negatif atau katoda yang dipresentasikan oleh wafer. Yang ke-17, kita sudah masuk ke tahap setelah electroplating. Pada permukaan wafer, ion-ion tembaga membentuk menjadi suatu lapisan tipis tembaga. Yang ke-18, pemulisan. Material ekses dari proses sebelumnya dihilangkan. Tahap ke-19, lapisan logam. Lapisan-lapisan metal dibentuk untuk interkoneksi atau seperti kabel-kabel di antara transistor-transistor. Bagaimana koneksi-koneksi itu tersambungkan ditentukan oleh tim desain dan arsitektur yang mengembangkan fungsionalitas proses tertentu. Sementara chip-chip komputer terlihat sangat flat, sesungguhnya di dalam memiliki lebih dari 20 lapisan yang terbentuk sirkuit yang kompleks. Jika Anda melihat pada pembesaran suatu chip, Anda akan menemukan jaringan yang luwet dari baris-baris sirkuit dan transistor-transistor yang mirip sistem jalan raya berlapis di masa depan. Coba lihat gambar ini. Tahap ke-20, testing wafer. Bagian dari sebuah wafer yang sudah jadi ini diambil untuk dilakukan tes fungsionalitasnya. Pada tahap tes ini, pola-pola dimasukkan ke dalam tiap chip dan respon dari chip tersebut dimonitor dan dibandingkan dengan daftar yang sudah ditetapkan. Tahap ke-21, pengirisan wafer. Wafer diiris-iris menjadi bagian-bagian yang disebut die. Yang ke-22, memisahkan die yang gagal berfungsi. Die yang saat tes pola merespon dengan benar akan diambil untuk tahap berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-23 yaitu individual die. Ini adalah die tunggal yang telah jadi pada tahap sebelumnya atau pengirisan. Die yang terlihat di sini adalah die dari sebuah prosesor Intel Core i7. Yang ke-24, packaging. Bagian dasar, die dan head spreader digabungkan menjadi sebuah prosesor yang lengkap. Bagian dasar berwarna hijau membentuk interface elektris dan mekanis bagi prosesor untuk berinteraksi dengan sistem komputer atau PC. Head spreader berwarna silver berfungsi sebagai pendingin atau cooler untuk menjaga suhu optimal bagi prosesor. Oke, kita sudah masuk ke tahap 25. Seperti ini sudah jadi prosesor ya teman-teman. Inilah prosesor yang sudah jadi, Intel Core i7 processor. Sebuah mikroprosesor adalah suatu produk paling kompleks yang pernah dibuat di muka bumi. Tahap ke-26 yaitu class testing. Selama tes terakhir ini, prosesor akan dites untuk key karakteristik mereka. Di antaranya tes pemakaian daya dan frekuensi maksimumnya. Yang ke-27, binning. Berdasarkan hasil tes dari kelas testing, prosesor dengan kapabilitas yang sama dikumpulkan pada transporting trace yang sama pula. Tahap terakhir yaitu tahap ke-28 ada retail package. Prosesor-prosesor yang telah siap dan lolos tes akhirnya masuk jalur pemasaran dalam satu kemasan box. Nah, itu tadi proses-proses pembuatan prosesor. Semoga kalian semua paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.